Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat Penatua Swan berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke bahu Wang Dong-er. Setelah merasakan sesaat, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada cedera, tapi ada kekuatan aneh di tubuhmu. Itu tidak terlihat seperti kekuatan jiwa, namun kekuatanku anehnya tidak bisa menangkapnya. Jika kita berbicara tentang cedera internal, ini pasti itu Penatua Zhuang. Lihatlah dia. Saat Penatua Swan berbicara, Penatua Swan menunjuk ke penatua lainnya. Penatua itu juga anggota Pavilion Dewa Laut. Dia memiliki jiwa bela diri tipe tanaman dan terampil dalam penyembuhan. Penatua Zhuang datang ke samping tempat tidur dan juga menekankan tangannya ke mulut Yu Hao. Cincin jiwa mulai bangkit dari kakinya. 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam muncul. Dia adalah seorang Feng Hao Doulo. Tanaman merambat hijau tampak bersemangat menyebar dari tubuhnya dan bergerak ke sekitar Yu Hao. Segera seluruh tubuhnya ditelan tanaman merambat. Aura kehidupan yang intens dirilis oleh tanaman merambat ketika cincin jiwa Penatua Zhuang menyala. Tanaman merambat juga bersinar dengan berbagai warna cahaya. Setelah beberapa saat Penatua Zhuang menarik tanaman merambatnya, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memang dalam kondisi yang buruk. Luka-lukanya sangat serius. Yang terpenting ada panas berkobar di tubuhnya yang bukan miliknya. Ini bentrok dengan es pamungkasnya. Terlepas dari kekuatan jiwa es pamungkasnya sendiri, ada juga energi asal dalam tubuhnya. Semuanya sangat berantakan. Dalam situasi seperti ini, es pamungkas tidak dapat mengeluarkan panas atau menetralkannya. Selanjutnya, organ internalnya juga terbakar parah. Jujur saja, dia seharusnya mati karena cedera serius ini, namun ada kekuatan di tubuhnya yang menopang hidupnya. Dia pasti makan ramuan yang membantunya memulihkan diri. Hanya saja kecepatan penyembuhannya sangat lambat karena bentrokan antara es dan api di dalam tubuhnya. Penatua Swan berkata, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu mengobatinya? Penatua Zhuang menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Perawatanku terutama dilakukan dengan menuangkan kekuatan hidup, tetapi kekuatan hidupnya sendiri tidak lemah, jadi tidak perlu untuk itu. Selain itu, kita tidak bisa begitu saja mengobati luka-lukanya dengan sembrono. Jika terlalu banyak kekuatan jiwa dicurahkan, kekuatan yang tidak stabil dalam tubuhnya mungkin dilepaskan, dan hidupnya mungkin dalam bahaya. Baginya, perawatan terbaik adalah istirahat. Dia akan bangun ketika ramuan menyembuhkan luka-luka di tubuhnya, dan dia juga akan dapat mengontrol sirkulasi kekuatan jiwanya ketika dia bangun. Luka-lukanya juga perlahan-lahan akan pulih. Itu sama untuk tangannya. Lebih baik dia pulih sendiri. Penatua Swan bertanya apakah dia dapat membuat pemulihan penuh. Penatua Zhuang menjawab, aku tidak tahu. Terlalu berantakan. Bagaimana tubuhnya bisa mengumpulkan begitu banyak energi asal? Meskipun ini hal yang baik, tapi itu tidak dapat memiliki terlalu banyak. Tidak hanya dia terluka parah, dia tampaknya telah mengambil terlalu banyak tonik. Apakah dia bisa atau tidak membuat pemulihan penuh akan tergantung padanya. Tapi aku yakin hidupnya tidak dalam bahaya lagi. Penatua Swan menghela nafas dan berkomentar, bajingan ini benar-benar mengkhawatirkan. Penatua Zhuang, aku harus merepotkanmu selama beberapa hari ke depan. Penatua Zhuang mengangguk dan berkata, jangan khawatir, dia adalah pilar masa depan akademi kita. Aku akan membantunya pulih. Tidak peduli apapun itu, aku akan memeriksanya 2 kali sehari dari sekarang. Saat kondisi tubuhnya berubah, aku akan menyesuaikan perawatanku. Penatua Swan
menghela nafas dan mengangguk. Itu akan lebih baik seperti itu. BB dan yang lainnya bergegas mendekat pada saat ini. BB bahkan membawa beberapa makanan untuk Wang Dong-er. Penatua Swan pergi bersama para penatua. Jiang Nanan dan Xiao Xiao ingin tetap tinggal untuk membantu Wang Dong-er merawat Yu Hao, tetapi Wang Dong-er menolak tawaran mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. BB merasa lega setelah menyaksikannya mengkonsumsi semangkuk sup ayam dan sepiring sayuran hijau. Bagaimanapun, mereka semua adalah master jiwa, dan Wang Dong-er bahkan seorang kaisar jiwa. Meskipun dia tidak merawat dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir, dia akan pulih dengan cepat selama dia mau makan dan memperhatikan tubuhnya. Wang Dong-er menyeret kursi ke samping tempat tidur dan duduk bersila di atasnya memasuki meditasi yang mendalam. Jika dia ingin merawat Yu Hao dan membantunya pulih, dia harus memastikan dia baik-baik saja terlebih dahulu. Setelah 10 menit, dia membuka kembali matanya. Dia tidak bisa cukup menenangkan dirinya untuk memasuki meditasi yang mendalam. Begitu dia menutup matanya, dia memikirkan Yu Hao. Telinganya juga bergema dengan kata-kata Wang Qi'er. Dong-er bersandar di dada Yu Hao, mendengarkan dengan cermat untuk mengatakan bahwa itu berdetak. Air mata Wang Dong-er mulai mengering. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia tertidur begitu saja. Segera nafasnya menjadi tenang. Dia tidak melihat rumput kerinduan patah hati memancarkan cahaya merah redup. Cahaya merah lembut menyelimuti tubuh mereka dan aromanya melayang pergi dan memasuki tubuh mereka saat menghirupnya. Di sisi lain, orang lain menangis pelan ketika Wang Dong-er tertidur di dekapan Yu Hao. Wang Qi'er berdiri di depan kamarnya dan menatap langit di luar yang mulai gelap. Air mata mulai jatuh lagi. Sungguh menyiksa seseorang, terutama ketika kamu tahu kamu tidak bisa bersama orang itu, Yu Hao. Yu Hao, akankah kamu mencintaiku seperti kamu mencintainya? Jika aku bertemu denganmu lebih dulu, kenapa aku tidak bertemu denganmu sebelumnya? Surga, kenapa kau harus mempermainkanku? Bukankah Wang Dong-er laki-laki? Pagi, ketika Wang Dong-er membuka matanya, dia melihat pria di sampingnya dari dekat. Dia masih tertidur, lelap, dan sepertinya dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Detak jantungnya masih sangat lemah. Wang Dong-er dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa baik-baik saja, dia mencium pipinya dan bangkit. Setelah mandi, dia mulai membantu Yu Hao membersihkan tubuhnya. Yu Hao tidak bisa makan apapun, namun sebelum penatua Swan pergi kemarin, dia telah meninggalkan sebotol pil. Dia telah meminta Wang Dong-er untuk memberi makan Yu Hao. Pil-pil ini dibuat menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga dan akan cukup untuk mengisi kembali tubuhnya. Setelah Wang Dong-er mengambil botol pil, dia memasukkan salah satu pil ke dalam mulutnya sebelum menciumnya dan mendorong cairan obat ke mulutnya dengan lidahnya. Wajahnya memerah. Aku calon istrinya, kenapa harus malu? Setelah menyelesaikan ini, Wang Dong-er akhirnya bermeditasi dan berhasil memasuki meditasi yang mendalam kali ini. Wang Dong-er mengganti pakaian Yu Hao 2 kali sehari, memberinya obat dan memijat 3 kali sehari. Dia juga mencuci tubuhnya 2 kali sehari. Ketika malam tiba, dia berhenti bermeditasi dan hanya tidur di sampingnya. Penatua Zhuang datang untuk memeriksa Yu Hao 2 kali sehari seperti yang dijanjikan. Kondisi fisik Yu Hao tampaknya pulih lebih cepat dari yang diperkirakannya. Efek obat yang mempertahankan hidupnya sangat kuat, dan itu berlangsung lama, memungkinkan luka internalnya sembuh dengan cepat. Penatua Zhuang memberitahu Wang Dong-er untuk berbicara lebih banyak dengan Yu Hao agar dia bangun lebih cepat. Begitu dia bangun, dia bisa mengendalikan sebagian kekuatan jiwanya dan tubuhnya akan sembuh lebih cepat lagi. Malam tiba dan Wang Dong-er terus berbaring di samping Yu Hao. Dia membelai wajahnya dan bergumam, Yu Hao, aku Dong-er. Aku telah melihat ramuan obat yang kamu bawa kembali. Di mana kamu mengetahui tentang cederaku? Apakah aku benar-benar mengalami cedera internal? Aku bahkan tidak tahu itu. Yu Hao, aku sangat merindukanmu.
Aku benar-benar ingin mendengar suaramu. Kamu akan menjadi lebih baik. Tidak peduli apapun itu, aku akan berada di sisimu untuk menjaga dan menunggumu. Maukah kamu bangun? Kamu sudah tidur terlalu lama. Selama kamu bangun, aku akan menjanjikan apapun padamu, bahkan jika kamu ingin berhubungan intim denganku. Aku tidak akan keberatan. Aku akan membiarkanmu memelukku untuk tidur setiap malam, oke? Bukankah itu yang selalu kamu harapkan? Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menemanimu seperti ini untuk tidur. Aku sudah menjadi istrimu. Ini adalah tanggung jawabku. Sebenarnya, tahukah kamu bahwa aku sangat bersedia tidur denganmu? Aku merasa sangat aman ketika aku tidur denganmu. Aku merasa sangat nyaman. Yuhao, bangun. Aku sungguh merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Saat dia selesai berbicara, Wang Dong'er sudah sedikit terisak. Dia membuka mulut Yuhao dan melihat tenggorokannya. Itu benar-benar merah padam seolah-olah dagingnya menggeliat dan tumbuh. Ramuan obat yang diberikan Wang Qi'er memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat pada luka-lukanya. Penatua Zhuang juga berkomentar bahwa itu adalah mukjizat ketika dia melihatnya. Mungkin kekuatan ramuan ajaib bisa mengembalikan suara Yuhao. Ketika Wang Dong'er melihat tenggorokan Yuhao, dia mulai meratap. Dia pasti sangat kesakitan. Dia sangat cinta hingga menelan air mendidih sehingga dia bisa memuntahkan darah yang tidak beku. Bahkan Wang Dong'er tidak tahu kapan dia tertidur. Ketika dia tidur, noda air matanya masih ada di wajahnya. Hari-hari perlahan berlalu. Wang Dong'er merawat Yuhao dengan baik. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Yuhao masih tidur. Luka-luka Yuhao sudah sembuh setelah 10 hari. Bahkan tangan dan pita suaranya yang terbakar telah dipulihkan. Detak jantungnya juga menjadi lebih kuat. Semuanya berjalan dengan baik. Turnamen sudah dekat tetapi Yuhao belum bangun. Wang Dong'er semakin jarang menangis hari-hari ini. Dia menjadi lebih tenang saat tubuh Yuhao perlahan pulih. Dia puas menunggunya setiap hari. Dia akan berbicara dengannya setidaknya 1 jam setiap hari dan dengan lembut memanggil namanya untuk membangunkannya. Sekarang hanya 1 bulan sebelum turnamen dimulai, 7 Monster Strike lainnya meningkatkan persiapan dan kultivasi mereka. Tanpa Yuhao sebagai master tipe kontrol utama mereka, itu akan menjadi tugas sulit untuk menjadi juara di turnamen ini. Dimasukkannya sekte-sekte mengubah segalanya. Mereka akan bertemu lawan yang lebih kuat. Wang Qi'er juga datang mengunjungi Yuhao beberapa kali. Wang Dong'er tidak menghentikannya untuk melakukannya. Sebaliknya, dia menjamu dengan sangat bersemangat. Setiap kali Wang Qi'er datang, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur dan memandang Yuhao sebentar sebelum pergi diam-diam. Wang Dong'er bisa melihat kesedihan di matanya, namun beberapa hal tidak dapat dibagikan. Dia mengasihani Wang Qi'er, tetapi hanya ada 1 Yuhao dan dia adalah suaminya. 5 hari lagi berlalu. Yuhao telah kembali selama setengah bulan dan lukanya sudah sembuh. Hanya 2 gelombang kekuatan jiwa yang masih saling bertentangan di tubuhnya. Wang Dong'er tidak berani menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantunya pulih. Dia khawatir itu mungkin semakin bentrok. Dia lebih suka pulih perlahan daripada mengambil resiko itu. Malam tiba. Sudah waktunya bagi Dong'er untuk berbicara dengan Yuhao lagi. Yuhao, tahukah kamu, aku makan 2 roti malam ini. Begitu banyak bukan? Aku takut bahkan aku akan menjadi gemuk. Wang Dong'er menundukkan kepalanya saat dia berbicara dan menatap pinggang rampingnya. Makanan kantin hari ini sangat lezat. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri. Untukmu, aku tidak akan membahayakan tubuhku lagi. Ketika kamu bangun, aku akan membiarkanmu
melihat Dong-er yang sehat. Apakah kamu akan sangat bahagia karena itu? Aku akan membiarkanmu melihat Dong-er yang lebih cantik. Wang Dong-er terus berbicara dengan senyum di wajahnya. Tahukah kamu, terkadang aku tidak terburu-buru agar kamu bangun. Beberapa hari terakhir bermanfaat bagiku. Aku suka menunggumu. Kamu adalah orang yang merawatku selama ini. Kamu juga yang membersihkan kamar asrama kita. Giliranku sekarang. Aku tahu kamu telah banyak berkorban untukku selama beberapa tahun ini. Namun kamu tidak tahu aku adalah seorang gadis saat itu. Kamu benar-benar bodoh. Kita hidup bersama untuk waktu yang lama, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, aku masih ingin mengecekmu untuk itu. Oh ya, senior tertua dan sisanya telah berkultivasi tanpa lelah. Namun semuanya sangat terpengaruh karena kamu tidak ada. Selain itu, aku tidak bisa bersaing karena kamu berada di kondisi ini. Aku memberitahu senior tertua bahwa aku akan tinggal bersamamu dan dia menyetujui permintaanku. Kita semua mewakili sekte Tang kali ini. Senior tertua mengatakan bahwa Nana dapat menjadi pengganti pertama kita. Dia cukup bagus juga kan? Akan lebih bagus jika kamu bisa bangun. Meskipun kamu tidak dapat bersaing, semua orang akan tetap bersemangat dengan dukunganmu. Oh benar, aku belum memberimu obat. Aku akan berbicara denganmu lagi setelah memberikannya. Wang Dong-er mengambil botol dan menaruh pil ke mulutnya seperti biasa. Dia memberi obat melalui mulutnya. Dia sudah terbiasa setelah setengah bulan. Dia menggunakan ujung lidahnya untuk memaksa gigi Yu Hao terbuka sebelum menekan lidahnya. Lebih mudah seperti itu. Semuanya berjalan sangat lancar seperti biasa, namun dia merasakan sedikit sentuhan pada lidahnya ketika dia mencoba menariknya kembali. Dia tertegun sejenak. Setelah itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan cepat memeluk Yu Hao. Dia terus menjangkau lidahnya dan menyentuh ujung lidahnya lagi. Wang Dong-er sedikit gemetar karena gelisah. Apakah dia akan bangun? Namun, lidahnya kini sudah berhenti bergerak. Wang Dong-er tidak mendapatkan reaksi apapun meskipun dia menggunakan lidahnya untuk menyentuh lidahnya lagi. Apakah itu perasaan yang salah? Wang Dong-er tidak yakin. Ketika dia menarik lidahnya, dia tampak sedikit kecewa. Dia berbalik dengan lembut mengusap air mata yang mengalir. Yu Hao, kapan kamu bangun? Pada titik ini, suara yang lemah dan serak terdengar di belakangnya. Lagi, ciuman. Tubuh Wang Dong-er menegang. Detik berikutnya dia berbalik dan melihat sepasang mata yang tumpul, namun mata itu menatapnya dengan lembut. Yu Hao, kamu akhirnya bangun. Wang Dong-er tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya lagi. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri berkali-kali untuk tidak menangis ketika Yu Hao bangun, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia sebenarnya sudah bangun. Dia benar-benar bangun. Wang Dong-er melompat ke Yu Hao dan mulai meratap. Dia khawatir dan patah hati pada saat yang sama. Pada saat ini air matanya mengalir tak terkendali. Yu Hao membuka matanya sekali lagi. Dia masih sangat-sangat lelah. Luka-lukanya terlalu serius. Meskipun luka luarnya telah pulih, energi asal yang saling bertentangan dan kekuatan jiwa di tubuhnya serta air dari mata air matahari berkobar sangat mempengaruhi kondisinya. Wang Dong-er menangis selama 15 menit. Setelah Wang Dong-er berhenti menangis, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yu Hao lagi. Dia menemukan bahwa dia sudah menutup matanya dan dia panik. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan memanggil, Yu Hao, kamu baik-baik saja?" Yu Hao berjuang untuk membuka matanya dan memaksakan sedikit senyum untuknya. "Aku baik-baik saja. Kamu harus tetap setia pada kata-katamu." Setelah beberapa menit istirahat, dia merasa sedikit lebih baik. Wang Dong-er tertegun sejenak. "Apa maksudmu?" Yu Hao tersenyum dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apa saja selama aku bangun. Kamu bahkan berjanji untuk tidur denganku. Akan seperti itu selamanya.
Kamu harus menepati janjimu. Wang Dong-er tertawa dan berkata, kamu dalam kondisi ini, tetapi kamu masih ingat hal-hal itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.